Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dengan halaqah belajar ilmu hadis yang kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan agar kita dapat semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Bashar, dan dapat memahami perkataan beliau agar kita dapat memahami Al-Quran yang merupakan kalamullah al-munazzal, dapat membawa kita atau mengajarkan kepada kita apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qurannya. Sebelumnya sudah kita pelajari bersama, sudah kita bahas bersama tentang adab-adab seorang thalibul ilmi, atau secara khusus adab-adab thalibul hadis. Salah satunya yaitu kita harus berniat ikhlas kepada Allah, mencari ridha Allah. Kemudian kita ikhlas demi mencintai Rasulullah SAW. Kemudian harus beradab sebagai seorang thalibul ilmi dan lain sebagainya. Dan juga kita perlu ingat bahwa dalam mempelajari ilmu, selain kita harus bersanad atau selain kita harus mengambil secara langsung dari seorang guru, kita perlu tahu bahwa ada beberapa arkan atau ada beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk belajar ilmu syariat secara khusus. Yang pertama, at-talib. Seorang thalibul ilmi, dia harus meniatkan bahwa dia seorang pelajar yang akan mencari ilmu yang dapat bermanfaat bagi dia dan juga bermanfaat bagi orang lain. Tentunya thalib ini sangat penting untuk mendapatkan sebuah ilmu. Tanpa thalib, tanpa pelajar, maka siapa yang akan mempelajari? Kemudian yang kedua, asy-syaikh atau seorang guru. Kenapa kita membutuhkan seorang guru? Kenapa seorang pelajar agama Islam membutuhkan seorang guru? Karena tanpa guru maka kita akan tersesat. Bagaimana kita akan belajar sendiri, membaca buku sendiri tanpa pengarahan dari seorang guru? Karena guru itu bagaikan daliluna atau bagaikan penunjuk arah kita. Tanpa penunjuk arah maka kita akan tersesat. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu oleh Allah Subhanahu wa taala, peran guru sangatlah penting dalam perjalanan kita mencari ilmu. Kenapa? Karena dengan guru yang memiliki sifat-sifat yang terpuji, yang memiliki sanad bersambung kepada Rasulullah SAW, maka akan menunjukkan kita jalan mana yang pertama harus kita pelajari. Ilmu apa yang sesuai dengan kita. Bagaimana caranya melewati kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi dalam lautan ilmu yang akan kita selami. Guru pun harus kita pilih, tidak sembarang guru. Pertama, dia harus bersanad. Artinya harus sampai kepada Rasulullah SAW, mendapatkan izinnya. Yang kedua, guru harus memiliki akhlak yang karimah. Yang ketiga, para ulama-ulama yang hidup sezaman dengan dia harus memberikan pengakuan bahwasanya dia merupakan orang yang berhak atau boleh diambil ilmunya. Karena jika kita mengambil dari orang yang salah, dapat dipastikan kita akan tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga atau unsur yang ketiga yaitu kitab, buku, sebagai penunjang dari mana kita mendapatkan maklumat tambahan yang diajarkan oleh guru. Jadi kita sudah ketiga unsur. Yang pertama thalib atau pelajar, yang kedua syekh atau guru, yang ketiga kitab atau buku, baik itu kitab turas atau selain turas, kitab yang mu'tamad atau kitab yang dianjurkan oleh guru kita, harus kita pilih dengan benar-benar. Kenapa? Tidak sembarang kitab dapat kita baca. Ada kitab yang bagus,
dan ada kitab yang tidak bagus. Ada yang kitab yang harus lebih kita utamakan dibaca terlebih dahulu, ada yang kitab yang harus kita akhirkan. Apakah seorang mubtadi atau seorang pemula dia boleh membaca kitab yang layaknya dibaca oleh seorang muntahi atau tingkat akhir? Tidak. Itulah peran daripada guru untuk menunjukkan bahwa, hai anakku, karena kamu sedang pemula, maka kitab yang cocok untukmu adalah kitab ini. Karena belajar itu seperti menaiki tangga. Bagaimana mungkin kita akan sampai kepada lantai atas tanpa menaiki tangga? Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah pernah mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu tanpa sanad atau tanpa tadarruj, maka ia seperti menaiki tangga maka dia seperti orang yang ingin naik ke lantai atas atau naik ke genting tanpa tangga, tanpa sulam. Yang keempat yaitu al-bi'ah al-ilmiyah atau lingkungan belajar. Sangat penting sekali bagi seorang pelajar untuk mencari lingkungan belajar. Kenapa? Karena lingkungan belajar dapat menunjang bagaimana dia akan mencari ilmu. Jika seorang thalibul ilmi atau seorang pelajar itu hidup dalam lingkungan yang tidak mendukung, maka akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan ilmu. Carilah teman yang baik, carilah teman yang dapat diandalkan, carilah teman yang selalu mengajak kita kepada kebaikan, mengajak kita untuk semangat mencari ilmu. Bukan teman yang malas, bukan lingkungan yang di dalamnya banyak maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Lingkungan sangat penting. Kemudian unsur yang kelima yaitu al-manhaj al-ilmi atau metode belajar. Metode sangat penting sekali, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang terakhir yaitu al-manhaj al-ilmi. Metode belajar. Metode belajar sangat penting. Kenapa? Karena tanpa metode kita akan sangat lama untuk sampai kepada apa yang kita inginkan. Metode belajar patutnya kita mempelajari ilmu dari tingkatan bawah, kemudian tingkatan yang menengah, dan tingkatan yang atas. Atau bisa kita sebut dengan marhalatul mubtadi, wa marhalatul mutawassit, dan marhalah al-muntahi. Jika kita merasa sebagai orang yang pertama kali belajar dan tidak tahu apa-apa, berarti kita masih dalam tahapan mubtadi atau pemula, yang mana tidak dapat mentasawur atau tidak dapat menggambarkan apa ilmu itu. Ilmu hadis itu apa? Untuk apa ilmu hadis dipelajari? Apa kegunaannya? Itulah seorang pemula. Dengan 5 unsur ini, pelajar, guru, kitab atau buku, lingkungan yang mendukung, kemudian yang terakhir metode belajar yang baik, maka insya Allah kita atau seorang pelajar dapat mencari ilmu dengan baik dan benar tanpa mengalami kesulitan apapun. Dan semoga dengan 5 unsur ini yang dapat kita penuhi, kita dapat mencari ilmu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.